Sorotan lainnya, Saudara Kejaksaan Agung mengeksekusi Menjadi Kepala terpidana Verdi Divisi Sambo Propam ke Lembaga Irjen Pemasyarakatan Verdi Sambo Salemba, justru Jakarta Pusat. tersandung di Eksekusi Basmul. dilakukan Verdi sesuai Sambo putusan tersangkut Mahkamah masalah Agung pelanggaran yang etik menganulir dan hukuman mati tidak menjadi penjara profesional seumur hidup pada kepada kasus Verdi kematian. Sambo. Seorang polisi yang bersumpah untuk melindungi justru menjadi dalang suatu pembunuhan. Sebuah institusi yang seharusnya menjadi benteng hukum justru menjadi tempat konspirasi. Sebuah kasus yang awalnya disebut baku tembak, tapi akhirnya terbongkar sebagai pembunuhan berencana. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kisah nyata yang mengguncang Indonesia. Ini adalah kasus Verdi Sambo dan Brigadir J. Mengapa kasus ini menarik untuk kita bahas? Karena kasus ini bukan sekedar kasus kriminal biasa, tetapi menyangkut pelanggaran HAM atau hak asasi manusia yang sangat berat, yang mana pelanggaran ini melibatkan aparat penegak hukum. Mari kita bahas kasus ini dari beberapa perspektif, dimulai perspektif HAM universal sampai ke hukum positif Indonesia. Yang pertama, mari kita lihat dari kacamata HAM universal. Kasus Sambo jelas melanggar Universal Declaration of Human Rights atau disingkat dengan UDHR. Sambo melanggar pasal 3 UDHR tentang hak hidup, di mana hak hidupnya Brigadir J dirampas secara paksa oleh Verdi Sambo. Pasal 5 tentang larangan penyiksaan. Visum menunjukkan adanya tanda penyiksaan terhadap Brigadir J. Dan Sambo juga melanggar pasal 7 tentang kesetaraan di depan hukum, yang awalnya ada upaya perlindungan untuk pelaku yang notabene-nya sebagai aparatur negara. Seharusnya negara itu menegakkan hukum secara independen dan memberikan reparasi kepada keluarga korban. Selain itu, lembaga internasional seperti PBB bisa memberikan rekomendasi melalui mekanisme Universal Periodic Review. Selanjutnya dari perspektif Islam, kasus ini sangat jelas melanggar prinsip-prinsip dasar. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 tegas melarang pembunuhan. Dalam konsep maqasid syariah, kasus ini merusak semua tujuan utama hukum Islam, dari mulai hibdun nafs, yaitu menjaga jiwa, yang mana nyawa Brigadir J tidak dilindungi. Yang selanjutnya itu melanggar hibdul al-id, yaitu menjaga kehormatan, karena adanya pelecehan yang memicu pembunuhan. Dan juga melanggar hibdul al-aql, yang artinya menjaga akal, terjadi rekayasa dan kebohongan publik. Islam memandang tindakan Sambo sebagai zolim dan jarimah kubro atau kejahatan yang sangat besar yang tidak bisa dimaafkan. Sekarang kita lihat aturan hukum apa saja yang dilanggar oleh Verdi Sambo. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengatakan hak hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya, Sambo melanggar pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak hidup, dan pasal 33 tentang larangan penyiksaan juga dilanggar oleh Sambo. Dalam KUHP pasal 340, pembunuhan berencana jelas diterapkan terhadap Sambo. Mekanisme penegakan hukum seharusnya melalui proses pidana biasa plus pengawasan dari Komnas HAM dan Ombudsman untuk memastikan tidak adanya maladministrasi. Lalu selanjutnya, apa faktor penyebabnya? Yang pertama ada abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Yang kedua ada budaya tertutup di institusi kepolisian. Dan yang ketiga ada mentalitas bahwa atasan tidak boleh dibantah. Dari faktor penyebab tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat luas, terkhusus bagi keluarga korban. Dapat memberikan dampak trauma dan kehilangan yang tidak akan ternilai. Dan dampak bagi masyarakat, menurunnya kepercayaan kepada institusi hukum terkhusus kepolisian, dan bagi negara, reputasi Indonesia di mata internasional itu akan tercoreng. Lalu apa solusinya untuk pemerintah? Yang pertama, pemerintah harus mereformasi total sistem rekrutmen dan promosi di kepolisian. Dan solusi untuk masyarakat, untuk meningkatkan literasi HAM dan kontrol sosial, dan untuk
internasional harus meratifikasi konvensi anti penyiksaan. Dan dalam perspektif Islam, kita harus menerapkan konsep amar ma'ruf nahi munkar yang mengajak pada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nilai keadilan, akuntabilitas, dan transparansi harus menjadi panduan. Kesimpulannya, kasus Verdi Sambo mengajarkan kita bahwa tidak ada yang kebal hukum dan penegakan HAM harus konsisten, baik berdasarkan hukum positif maupun nilai-nilai keagamaan. Sekian dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan berikan juga pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apakah vonis mati untuk Sambo sudah mencerminkan keadilan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.